kita perlu mengetahui alamat atau tanda diterimanya amal ibadah kita. Memang secara pasti tidak akan ada yang mengetahui hal itu, karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut para ulama, khususnya di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa tanda-tanda amal diterima itu bisa kita ketahui. Di antaranya adalah satu, istiqomah. Yang kedua, ada kerinduan untuk melaksanakan ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Kalau di bulan puasa kita semangat melaksanakan saum, nah tandanya diterima amal tersebut di luar bulan Ramadan, ada kerinduan melaksanakan ibadah saum sunnah. Kira-kira sudah berapa hari nih di bulan Syawal kita puasa nih? 30 hari ya? Bulannya. Kalau di bulan Ramadan kita semangat sholat sunat tarawih. Nah, tanda diterimanya adalah ada kerinduan untuk melaksanakan sholat sunnah di luar bulan Ramadan. Wabil khusus sholat sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah sholat duhur, qobliyah sholat asar, ba'diyahnya tidak ada. Qobliyah dan ba'diyah sholat maghrib, qobliyah ba'diyah sholat isya, qobliyah sholat subuh. Ada ba'diyahnya tidak sholat subuh. Ada sholat sunat ba'diyah tidak setelah sholat subuh. Tidak ada ya. Jadi bapak-bapak setelah sholat subuh jangan sholat sunat ba'diyah. Setelah sholat asar pun jangan sholat sunat ba'diyah. Kalau di bulan Ramadan ada semangat untuk membaca Al-Quran alias tadarus, nah, amal itu tanda diterimanya itu ketika di bulan Syawal atau di bulan yang lainnya selain Ramadan ada kerinduan untuk istiqomah melaksanakan tadarusan, walaupun satu hari satu ayat. Sebaliknya, kalau semangat itu tidak ditularkan di bulan-bulan selain Ramadan, selesai bulan Ramadan semangat tadarusnya turun, semangat sholat sunnahnya turun, semangat puasa sunnahnya turun, malah tidak ada sama sekali. Bisa jadi amal kita itu tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para bapak jamaah Masjid Jami Al-Muqarrabin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian ilmu tauhid, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sifat yang keberapa ya? 14. Sudah lama kita libur ya. Sebulan jadinya lupa. Kalau ngaji sih baru-baru libur sebulan. Libur 2 kali aja udah lupa ya. 14 berarti ya. Sifat kaunuhu qadiron.
sifat dari yang ke-14, sifat ke-14 ini 15, 16 sampai 20 ya. Dari 14 sampai 20 itu disebutnya sifat maknawiyah. Sifat apa, Pak? Maknawi. Karena sifat yang 20 baik yang wajib maupun yang mustahil itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 ya. Saya ulangi, sifat yang wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4. Satu, ada yang masuk dalam kategori sifat nafsiyah. Sifat apa, Pak? Nafsiyah. Yang kedua, ada yang masuk dalam kategori sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah. Yang ketiga, ada yang masuk dalam kategori sifat ma'ani. Sifat apa, Pak? Ma'ani. Yang keempat, ada yang masuk dalam kategori sifat maknawiyah. Sifat apa? Maknawiyah. Coba sebutkan. Satu, sifat apa tadi? Nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. 3, ma'ani. 4, maknawiyah. Yang masuk ke sifat nafsiyah 1, yaitu sifat wujud. Yang masuk ke dalam sifat nafsiyah itu hanya 1, yaitu sifat wujud. Yang masuk ke dalam sifat salbiyah ada 5. Ada 5. Apa saja? Kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Berarti dari sifat kedua sampai sifat ke-6. Saya ulangi. Yang masuk ke dalam sifat salbiyah jumlahnya ada 5. 1, sifat kidam. Yang kedua, sifat bako. Yang ketiga, sifat mukhalafah lil hawadis. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Yang kelima, wahdaniyat. Coba ulangi. Sifat salbiyah isinya ada berapa? 1 sifat kidam, 2, 3, 4 qiyamu binafsihi, 5 wahdaniyat. Yang masuk ke dalam sifat ma'ani jumlahnya ada berapa? Kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. 7 ya. Yang masuk ke dalam sifat ma'ani jumlahnya ada 7. 1, kudrat. Nomor ke-1 adalah kudrat. Yang kedua, iroda. Irodat atau irodah. Yang ketiga, ilmu. Sifat ilmu. Yang keempat, sifat hayat. Yang kelima, sifat sama. Yang keenam, sifat basor. Yang ketujuh, sifat kalam. Nah, jadi kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Coba sebutkan sifat mani. 1, kud, ilmu,
hayat, sama, basor, kalam. Nah, ini wajib hafal ini ya, supaya iman kita sah. Terakhir, sifat apa? Maknawiyah. Sifat maknawiyah jumlahnya ada 7 juga. Ada 7. 7 apa? 7 ya? 14, berarti 6, ya benar 7. Nah, yang 7 itu ini yang akan kita bahas awalnya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Nih, yang di buku nih yang ke-14, 15, 16 nih. Sampai akhir. Kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Gitu. Ayo kita baca dulu dari wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqamu khalafatul lawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu 20. Wajib bagi Allah tersifati dengan sifat kaunuhu qadiron. Apa artinya kaunuhu qadiron? Allah yang berkuasa. Arti kaunuhu qadiron itu Allah yang berkuasa. Kalau kudrat, Allah maha kuasa. Bedanya itu. Makanya menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 13, bukan 20. Kenapa? Karena menurut beliau, antara kudrat dengan qadiron itu sama. Sehingga cukup katakan 13 saja, bukan 20. Dalil aklinya sama dengan sifat kudrat. Untuk memperkuat keimanan kita bahwa Allah itu yang berkuasa. Menurut dalil akli dikatakan, kalau seandainya Allah tidak berkuasa, maka Allah tidak akan mampu menciptakan dunia ini. Kalau Allah tidak mampu menciptakan dunia ini, maka Allah itu lemah. Nah, kalau Allah lemah, mustahil. Karena Tuhan itu tidak boleh lemah. Bagaimana bisa mengurus makhluknya kalau Allah itu lemah? Maka Allah itu diyakini oleh kita adalah zat yang berkuasa. Mana dalil naklinya? Dalil yang tertera di dalam Al-Qur'annya ada atau tidak? Ada. Sama dengan sifat kudrat. Coba buka sifat kudrat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, An-Nur, Al-Ankabut, Surat Fatir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dalil naklinya sifat kudrat. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, yang berkuasa.
maha berkuasa, maha mampu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Walaupun menurut akal kita tidak mungkin. Makanya ada yang disebut dengan khawariqul adat, segala sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Kalau bagi Nabi, ketika diberikan khawariqul adat oleh Allah, disebutnya apa? Mukjizat. Bagi para nabi dan rasul, kalau diberikan perkara khawariqul adat di luar kebiasaan, disebutnya mukjizat. Kalau bagi para wali, disebutnya karomah. Apa? Karomah. Masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi keramat. Nah, gitu. Oh, ini Pak Imam keramat nih katanya. Bisa ngilang katanya gitu. Kalau bagi orang-orang mukmin yang bukan wali, disebutnya apa? Maunat. Maunah atau maunat. Contoh ada mukjizat Nabi Musa, tongkatnya dilempar jadi ular besar yang bisa mengalahkan ular-ularnya dukun Fir'aun. Padahal itu tongkat biasa buat menggembala kambing. Bisa membelah lautan. Sekali ngepret langsung mati Nabi Musa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada yang mempunyai mukjizat takbir mimpi, bisa mentakbir mimpi. Nabi Yusuf. Ada juga yang mukjizatnya ontak keluar dari batu. Banyak. Dan itu semuanya khawariqul adat. Kejadian di luar nalar, di luar kebiasaan. Karena jarang orang yang bisa membelah lautan sampai menjadi dua. Tengah-tengahnya kosong bisa dipakai buat jalan. Jarang. Bagi para nabi itu disebutnya mukjizat. Bagi para rasul itu disebutnya mukjizat. Kalau kenanya di para wali, misalnya di para wali, wali bisa menghilang. Wali bisa mengeluarkan air ketika mengetuk batu dengan jari. Seperti Sunan Kalijaga dalam ceritanya kan begitu. Terus gurunya Sunan Kalijaga, apa sih namanya yang buat kolang kaling itu? Buah kolang kaling sebelum jadi itu, sebelum dipegang jadi emas kan begitu. Ada yang bisa tapak sanjang katanya, ada yang bisa menghilang. Kalau bagi para wali itu disebutnya karomah. Ya. Kalau bagi kita orang mukmin biasa, ada kejadian di luar nalar, di luar kebiasaan, itu disebutnya maunat, pertolongan. Nah, orang zaman sekarang tertarik dengan karomah, tertarik dengan maunah, tapi salahnya tidak mencari jalan untuk mendapatkan karomah. Dan bagi kita yang paling penting bukan mengejar karomah dan maunah, tapi yang paling penting adalah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Akhirnya umat muslim itu banyak yang mempunyai sifat seperti orang-orang dalam tanda kutip Yahudi zaman dulu.
Bapak-bapak tahu sifat orang Yahudi kaum Nabi Musa seperti apa? Mereka itu selalu meminta sesuatu yang di luar nalar baru iman kepada Allah dan Rasulnya. Zaman diajak oleh Nabi Musa untuk iman kepada Allah, apa coba permintaannya, Pak? Permintaannya, coba Musa, kalau benar engkau Nabi, engkau Rasul, dan ada Tuhanmu yang kau sebut dengan Allah, turunkan tangga dari atas ke bawah, aku akan naik ke atas dan melihat Tuhanmu. Coba. Atau turunkan hidangan dari surga, dari langit langsung ke sini. Akhirnya diberikan opsi yang kedua. Orang-orang Yahudi diberikan makanan langsung dari surga. Dan itu salah satu kelebihan Nabi Musa atau mukjizat Nabi Musa. Baru mereka mau iman. Tapi giliran nabinya yang kurang aheng, mukjizatnya yang kurang wah, mereka tidak mau beriman. Nabinya Bani Israel itu banyak. Dari mulai Nabi Musa, ya. Nabi Musa luar biasa mukjizatnya. Datang Nabi Isa kurang tertarik ya. Nabi Musa, dari Nabi Musa ke Nabi ini dulu, Pak. Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, Nabi Daud bisa mematahkan besi dengan tangan. Kuat Nabi Daud itu. Banyak katakan khawariqul adatnya. Banyak mukjizatnya. Kalau zaman sekarang boleh dikatakan sakti lah ya. Plus jago perang. Jadi Nabi Daud ini jago plus raja. Sakti plus raja, katakanlah sakti. Sebenarnya kalau sakti lebih kepada konotasinya negatif ya. Supaya mudah dipahami saja. Nabi Daud ini nabi yang banyak mukjizatnya, sakti plus raja, gagah. Sehingga orang-orang Bani Israel itu dihormati karena punya nabi plus raja. Punya mukjizat dan kekuasaan. Nabi Sulaiman, kita tahu sendiri, bisa ngobrol dengan hewan, bisa menaklukkan para jin sampai memindahkan istana Ratu Bilqis ke depan istananya beliau. Dan ini paling dikagumi oleh Bani Israel karena Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud sama karakternya, sakti plus punya kekuasaan, nabi plus raja. Kenapa mereka senang? Karena ketika mempunyai pemimpin yang seperti itu, Bani Israel itu jadi naik kasta. Mereka dihormati oleh setiap kaum dari manapun. Ketika datang Nabi Isa, mereka nggak senang, Pak. Padahal Nabi Isa, Nabi punya mukjizat luar biasa. Kenapa nggak senang? Karena Nabi Isa itu lebih ke ahli, kalau zaman sekarang ya, lebih kepada ahli tasawuf. Lebih kepada, kalau zaman sekarang, karakter kiai yang tidak masuk politik. Karakter kiai yang top ngaji, ibadah, wiridan, jarang gaul, jarang masuk ke organisasi, apalagi ke pemerintahan. Nah, orang Bani Israel gak suka punya nabi seperti itu. Sampai pada akhirnya Nabi Isa dipitnah, dikejar mau dibunuh. Siapa yang menolong Nabi Isa? Orang Nasrani. Nah, sehingga orang Nasrani ini lebih menyukai Nabi Isa, dan akhirnya saking sukanya disebutlah Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya tidak seaheng nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu kan tidak sewah Nabi Musa kalau dalam sejarah, betul nggak Pak?
Nabi Muhammad ini mukjizatnya tidak seperti Nabi Isa. Artinya Nabi Muhammad itu lebih memperlihatkan sisi kemanusiaannya beliau sebagai Nabi. Bagaimana layaknya orang biasa. Kalau lapar ya makan, haus ya minum, butuh duit ya kerja. Beliau sakit, kalau sakit berobat. Beliau punya istri, punya anak. Kadang sedih, kadang bahagia. Sama halnya seperti manusia pada umumnya. Tapi walaisa kal basyari, jelasnya. Jelas bukan manusia biasa. Tapi oleh Allah Nabi Muhammad didesain sedemikian rupa seperti apa yang kita ketahui. Beda dengan nabi-nabi yang dulu yang mempunyai kekuatan mukjizat luar biasa. Sampai Nabi Isa dianggap Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat seperti nabi-nabi yang lain? Mukjizatnya Nabi Muhammad itu yang paling kuat adalah Al-Quranul Karim. Menurut kita, nih jujur-jujuran saja Pak. Al-Quran jadi mukjizat dengan Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Wah, mana coba? Ini kalau jujur-jujuran lah menurut pemikiran kita yang awam ya. Wah, mana kira-kira Pak Imam? Membelah lautan. Bukan artinya kita sedang menghina Al-Quran. Bukan mengecilkan Al-Quran. Kita lagi membuka pola pikir. Al-Quran ya Al-Quran kan. Kita baca sebagai pedoman yang kadang dipakai, kadang enggak isinya kan begitu. Tapi kalau membelah lautan, wah di luar nalar, di luar kebiasaan. Betul. Kenapa seperti itu? Satu, karena kalau umat Nabi Muhammad diberikan mukjizat, diperlihatkan mukjizat seperti nabi-nabi yang lain, Allah Maha tahu mereka tetap tidak akan iman kepada Muhammad sebagai nabi dan rasul. Walaupun sudah diperlihatkan mukjizat. Pasti yang mereka katakan, wah ini sihir. Dan Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa sayang? Karena kalau orang sudah diperlihatkan mukjizat nabi atau rasul oleh Allah kemudian tidak mau percaya, pasti dibinasakan, diazab di alam dunia. Nah, untuk menjaga azab supaya tidak turun azab, karena Allah Maha tahu ketika diperlihatkan mukjizat umat zaman dulu tetap tidak mau iman, maka ditahan oleh Allah supaya tidak kena azab. Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Yang kedua, supaya kita itu tidak seperti orang Bani Israel yang iman, mau ibadah kepada Allah, mau mencintai Nabi dan Rasulnya itu harus diiming-imingi dengan sesuatu yang wah-wah terus. Kita dididik oleh Al-Quran untuk iman, untuk ibadah kepada Allah dengan kesadaran penuh. Bukan karena melihat sesuatu yang wah. Karena kalau kita melihat sesuatu yang wah, tidak akan selamanya ada. Bolehlah kita pada saat melihat laut dibelah, benar kita iman ke Allah, rajin ibadah. Setelah kejadian itu berlalu lama, bisa jadi iman kita turun. Logikanya begini Pak Imam. Pak Imam punya anak belum? Udah berapa? 3. Oh, mantap. Istri berapa? 1 ya. Ini Pak Imam punya anak 3 misal. Misal kata Pak Imam sebagai ayahnya, nak, sholat ya. Nanti kalau mau sholat, ayah kasih duit. 1 kali sholat duhur misalnya goceng. Sholat asar goceng lagi.
Maghrib goceng lagi, lumayan 5 kali 5 25.000 tuh sehari anaknya dapat. Besoknya Pak Imam mikir 2 kali kan, masa harus terus ngasih duit kan begitu. Nah sholat ya, tidak diiming-iming gitu, sholat ya. Anaknya pasti tidak akan mau sholat, karena apa? Tidak ada rewardnya. Kemarin mau sholat karena ada goceng. Gocengnya tidak ada, hilang lagi semangat sholatnya. Nah Al-Quran itu diturunkan untuk menghilangkan pola pikir kita yang seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah dengan kesadaran, bukan dengan mukjizat yang di luar kebiasaan. Walaupun ada, tapi tidak selalu. Ya, walaupun ada. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwasannya kalau kita mau paham dan memahami kejadian yang terjadi di dunia ini semuanya adalah sesuatu yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan dan di luar kendali kita sebenarnya. Sepakat nggak? Kalau kurang sepakat kita gambarkan, Pak. Apakah tidak luar biasa pada saat kita mempunyai istri kemudian mengandung? Di dalam kandungan si bayi tidak pernah sengaja kita kasih makan tapi dia hidup. Kan itu di luar nalar, di luar kebiasaan. Tapi dianggap oleh kita biasa saja. Karena apa? Berlalu atau terjadi berulang-ulang. Orang yang hamil pasti kejadiannya seperti itu. Sehingga dianggap oleh kita perkara yang biasa, bukan luar biasa. Tapi kalau kita mau mikir, luar biasa, Pak. Kalau bukan diurus oleh Allah, maka tidak akan bisa si bayi itu hidup. Kenyataannya si bayi ini hidup walaupun di dalam perut ibunya, tidak pernah sengaja dikasih makan. Sari makanan yang dimakan oleh ibunya masuk ke dalam pusarnya melalui tali ari-ari. Pas keluar, kekuasaan Allah itu, pas keluar si bayi itu lembek, kena angin jadi keras. Coba bayangkan kalau keras dari dalam sampai keluar, kasihan ibu-ibu, Pak. Ya, bisa jadi robeknya itu besar. Ini lembek, benar nggak Pak Imam? Pasti kan pernah lihat istri-istrinya pas ngelahirin ya. Itu anak tuh lembek kayak adonan gitu. Set, udah keluar baru mengeras, kena angin. Apakah itu bukan kejadian yang di luar nalar? Itu di luar nalar. Ya. Kita bisa bergerak pun di luar nalar. Kita bisa mendengar di luar nalar. Nah Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, mari kita lihat kejadian yang ada di sekeliling kita setiap hari itu hakikatnya adalah kejadian di luar nalar semua, yang kalau Allah tidak mengurus hal itu maka itu tidak akan bisa terjadi. Akhirnya iman kita itu iman yang lahir dari kesadaran. Nah, khususnya sifat kudrat, Pak, khususnya sifat kudrat mengajarkan kepada kita untuk melihat kekuasaan Allah di makhluk. Ya, manusia, saya, bapak-bapak, itu fungsinya adalah mahalud duhur, tempat dohirnya sifat Allah, af'al Allah, pekerjaan Allah, dan nurdat Allah. Sehingga pada saat kita memahami dan meyakini bahwa Allah mempunyai sifat kudrat, untuk lebih bisa menjadi keyakinan, maka lihat makhluk. Sekarang kalau kita tanya, bapak-bapak percaya Allah mempunyai sifat kudrat? Pasti jawabannya percaya. Kita nggak berani mengatakan tidak percaya, takut keluar dari muslim kan, dari Islam. Pasti semua orang percaya, yang muslim, mukmin itu. Tapi percaya saja tidak cukup. Naik, Pak, jadi keyakinan.
supaya iman kita kuat, terbawa ketika kita meninggal dunia. Dari percaya ke yakin itu ada caranya, yaitu tafakur dan riyadhah. Riyadhah itu contoh punya dzikir yang khusus. Tidak perlu banyak tapi kudu istiqomah. Yang kedua dengan tafakur. Tafakur itu berpikir. Kita melihat orang lain bergerak, kaki dan tangannya, itulah gambaran dari kudrat atau af'alnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu bisa kita temukan kudratnya, pekerjaannya di setiap makhluk. Nah, caranya tadi, ketika kita melihat orang lain bergerak, menggerakkan kaki dan tangannya, maka itulah kudrat Allah. Maka itulah kekuasaan Gusti Allah. Benar kekuasaan Gusti Allah? Percaya nggak? Percaya, harus percaya. Ya kita main logika saja begini. Ada nggak orang yang lumpuh? Ada nggak orang yang lumpuh? Ada nggak orang yang tidak bisa jalan? Ada. Kalau ditanya orang tersebut mau jadi orang lumpuh, kalau ditanya mereka memang ridho atau mau tidak bisa jalan, jawabannya pasti tidak mau. Kita semua yang hadir di sini, naudzubillah min dzalik, tidak akan ada yang mau diberikan oleh Allah penyakit lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak ada yang mau. Tapi mau tidak mau, kenyataannya ada orang yang lumpuh tidak bisa bergerak, yang stroke tidak bisa jalan. Itu di luar kendali mereka, Pak. Karena kalau kudrat milik kita, kekuatan milik kita, harusnya jangan ada orang yang sakit. Harusnya jangan ada orang yang mati, Pak. Hidup terus, sehat terus. Karena kita yakin semua manusia pasti ingin sehat terus, pasti ingin hidup terus. Kalau kekuasaan milik kita bisa kita kendalikan, kekuatan milik kita, ada nggak kira-kira orang yang mau rugi ketika dagang? Tidak ada. Ketika rugi sedih, Pak. Tapi mau tidak mau, ketika dagang ada orang yang rugi, ada orang yang untung. Berarti semuanya di luar kendali manusia. Karena kalau kudrat, kekuasaan, kekuatan milik kita bukan milik Allah, harusnya jangan ada pedagang yang rugi. Karena tidak ada orang yang mau rugi. Dan sudah menjadi kenyataan yang seperti kita lihat, banyak yang dagang rugi, banyak yang dagang untung. Itu adalah gambaran dari kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak yang saya hormati, mari dari sekarang kita mulai menggunakan akal pikiran kita, hati kita untuk melihat diri kita, orang lain dan seluruh makhluk menjadi wasilah, menjadi tangga untuk bisa mengenal Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya iman kita dirawat, dijaga sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa